Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di channel EC43. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sharing lagi nih cara membuat bendera Indonesia ya, seperti ini ya. Mungkin teman-teman pernah ada yang bikin project tapi kesulitan ya mencari bendera vektor seperti ini. Ini kita bikin saja ya di CorelDRAW, caranya gampang ya. Oke, langsung saja kita mulai prosesnya. Di sini saya pakai CorelDRAW X5 ya, teman-teman. Mungkin caranya sama dengan Corel versi lain. Oke, di sini saya punya layout berukuran A4 ya. Lalu saya kasih background abu-abu. Teman-teman bisa klik layout, pack background, pilih solid, lalu pilih warnanya ya. Di sini saya menggunakan abu-abu karena kita memakai warna putih ya di sini. Kalau backgroundnya putih nanti tidak terlihat. Oke, langsung saja kita perhatikan gambar bendera seperti ini ya. Ini sebagai acuan ya. Langkah pertama, teman-teman bisa buat garis seperti ini ya. Di sini saya menggunakan polyline tool ya. Jadi caranya seperti ini, saya drag seperti ini ya. Oke, saya klik lalu drag seperti ini, lalu seperti ini. Jika sudah, klik 2 kali. Nah, dia kan akan membentuk garis seperti ini nih. Teman-teman bisa rapikan dengan shape tool. Oke, kita zoom sedikit. Nah, ini ada titik-titik node ya, teman-teman bisa seleksi seperti ini. Delete saja. Ini kita delete. Kita rapikan ya, agar garisnya lurus ya, atau melengkungnya itu rapi. Jadi kita hapus saja node titik-titik yang tidak diperlukan ya. Nah, seperti itu. Ujungnya ini kita delete saja. Kita tarik lagi dari sini. Kita tarik lagi dari sini. Kita delete saja ya titik-titik yang tidak diperlukan. Oke. Jika sepertinya sudah rapi, kita lihat lagi ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita rapikan sedikit seperti ini. Kalau teman-teman ingin menambahkan titik, klik 2 kali saja ya di garisnya, klik 2 kali. Nah, dia akan menambah node atau menambah titik. Titik yang lain kita bisa delete. Kita tambah titik di sini misalkan. Lalu titik yang ini kita delete. Nah, seperti itu ya. Jadi langkah pertama teman-teman bisa buat garis seperti ini ya. Teman-teman bisa kuasai pen tool ya. Jadi bebas nih ya teman-teman, biasa menggunakan membuat garis itu memakai yang mana ya, menggunakan bezier tool bebas, atau pen tool, 3 point curve boleh. Tadi saya menggunakan polyline ya. Yang penting teman-teman bisa buat garis seperti ini. Oke, langkah selanjutnya teman-teman bisa copy garis ini ya menjadi 3 bagian. Kita copy seperti ini. Saya copy ke arah kiri sedikit seperti ini, ke kiri dan ke atas sedikit ya. Ulang, kita copy ke kiri, ke atas sedikit seperti ini misalkan, atau kurang lebar ya seperti ini. Lalu tekan klik kanan. Ulang, kita drag
kita tarik ke kiri dan ke atas sedikit, lalu klik kanan. Kita ulang ya, di sini masih terlalu berantakan. Seperti ini ya. Nah, seperti ini aja. Nah, yang penting teman-teman bisa buat garis seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa tambahkan garis di sini ya. Saya menggunakan Bezier tool contohnya ya. Saya buat garis seperti ini. Seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jika sudah, buat lagi di bagian bawahnya. Klik, lalu klik di sini. Kita atur posisinya seperti ini. Ini menyentuh garis ya, menyentuh garis yang 3 ini ya. Oke, jika sudah seperti ini, garis ini kita seleksi ya semua ya. Lalu kita grup. Oke, jika sudah, teman-teman bisa buat garis lagi di sini untuk di bagian depannya. Saya masih menggunakan tool Bezier ya, Bezier tool. Saya buat seperti ini. Enter. Lalu saya buat lagi di ujungnya seperti ini. Enter. Jika sudah, kembali kita seleksi lagi, lalu kita grup. Oke, kita zoom. Nah, selanjutnya teman-teman bisa gunakan Smart Fill ya. Teman-teman bisa klik, atau teman-teman kasih warna dulu ya. Saya kasih warna merah untuk bagian atas. Saya klik seperti ini, lalu di titik kecil ini ya, seperti ini. Lanjut kita klik masih di untuk warna merah ya, seperti ini, di kotak kecil ini, seperti ini ya. Lanjut ke bagian sini ya. Oke, jika sudah, lanjut kita warna putih ya. Kita ganti di properti bar ini, teman-teman bisa ganti warna putih. Oke, jika sudah, kembali langkahnya seperti yang tadi ya. Kita zoom, kita kasih warna putih ya. Masih tool Smart Fill ya. Oke, kita lanjut ya. Masih menggunakan Smart Fill tool ya. Kita klik di bagian sini untuk putihnya. Kita zoom. Di sini ada kecil ya, putih. Lalu di terakhir di sini ya. Kita klik. Nah, jika terjadi seperti ini, teman-teman bisa Ctrl Z balik. Teman-teman bisa copy saja ya garis line ini, kita copy ke atas seperti ini. Teman-teman bisa klik di sini saja. Nah, dia kan jadi ini warna putih. Teman-teman bisa tarik ke bawah ya. Lalu atur posisinya seperti ini. Oke, kita atur posisinya. Oke, seperti ini ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa, garis ini kita delete dulu ya. Teman-teman bisa gabung masing-masing warna. Garis ini kita delete saja, kita delete.
Nah, di sini ada warna merah kecil. Kita gabung, kita well. Lalu di sini putihnya masih terpisah 3 bagian ini ya. Putih ini dan ini ya. Kita well. Ini satu, untuk merah yang bawah ada 2 ini. Merah kecil ini. Sorry, kita zoom ya. Nah, ini merah yang ini, kecil ini. Dan yang ini kita seleksi lalu kita well. Selanjutnya di bagian putih ini ya, tadi ada ya. Ini putih, kita well dengan yang atas. Oke, seperti ini. Untuk yang putih di sini tidak usah kita gabung ya, biarkan dia sendiri seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah terakhir nih teman-teman, hanya tinggal memainkan warna saja ya. Kita hilangkan, kita seleksi semua lalu kita hilangkan outline-nya. Nah, untuk merah ini kita kasih warna gradasi menggunakan interactive fill tool ya. Teman-teman bisa tarik seperti ini. Bagian atasnya kita kasih hitam, lalu kita tarik seperti ini. Untuk putihnya seperti ini kita tarik. Untuk bagian atasnya kita kasih warna abu ya. Nah, seperti ini. Lanjut di bagian merah bawah ini kita kasih hitam ujungnya, kita tarik seperti ini agar tidak terlalu hitam ya. Dan di putihnya kita tarik seperti ini, kita kasih warna abu ya. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya cara membuat bendera seperti ini ya teman-teman. Jadi jika ada project bikin bendera seperti ini, teman-teman bisa buat sendiri ya. Caranya gampang ya, seperti ini saja. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bisa di komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk selalu dukung EC43 dengan cara like, share, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Salam EC43.